Pada video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita series Balas Dendam Istri Yang Tak Dianggap episode 4 bagian B untuk kalian. Di awal episode diperlihatkan pertikaian antara Andreas dan Aluna. Aluna yang tengah hamil ingin dirinya diperhatikan oleh Andreas. Sementara Andreas juga ingin dimengerti oleh Aluna karena ia selalu dipojokkan oleh istrinya. Aku butuh perhatian kamu. Dan kamu harus ngertiin aku dong. Kalau kamu nggak bisa ngerti, gak usah ikut campur. Andreas lalu pergi meninggalkan Aluna sendirian di kamar. Lalu scene beralih ke Sandra yang melihat rekaman CCTV di ruangan Andreas. Tampak Melly yang sedang mencari sesuatu di sana. Sandra yang curiga dengan gelagat Melly, ia pun menyuruh stafnya untuk mengumpulkan semua rekaman CCTV 1 bulan ke belakang di ruangan Andreas yang memperlihatkan gerak-gerik Melly. Saya minta semua rekaman CCTV yang ada Melly-nya. Sementara itu di tempat lain, Andreas pergi menemui Kinara. Andreas mengatakan masalah Pak Tommy tidak sebanding dengan apa yang mengganggu pikirannya akhir-akhir ini. Yang ada di pikiran aku tuh masalah yang lain, Ra. Masalah kita. Kini Andreas merasa menyesal sudah berbuat jahat kepada Kinara dan Vino. Kinara bertanya mengapa Andreas baru membahasnya sekarang. Kenapa kamu bahasnya sekarang? Kinara juga memancing Andreas apakah memungkinkan jika mereka kembali seperti dulu. Masih ada kesempatan untuk kita sama-sama. Tanpa ragu Andreas mengiyakan, namun ia takut jika Kinara tak mau menerimanya. Mana mau sih kamu nerima aku? Kinara memberikan kode kepada Andreas alasan dirinya tidak melaporkan dokumen palsu yang dipakai Andreas untuk menikahi Aluna. Andreas menebak bahwa Kinara masih menyimpan perasaan kepadanya. Masih sayang sama aku? Kinara tersenyum mendengarnya hingga membuat Andreas semakin percaya diri untuk maju. Keesokan harinya saat acara sekolah Ica, Kinara hadir untuk menyaksikan penampilan Ica bersama Dirga dan keluarga Dirga. Dirga juga mengambil foto mereka bertiga seusai penampilan Ica. Setelah acara berakhir, Dirga mengajak Kinara untuk mengobrol berdua karena ada hal yang ingin ia sampaikan. Kinara pun juga ada hal yang ingin ia sampaikan kepada Dirga karena Kinara merasa harus mempertegas hubungan mereka. Namun Dirga malah mengeluarkan sebuah cincin di saku jasnya sembari melamar Kinara. Kinara begitu syok hingga ia tak bisa menjawab pertanyaan Dirga. Kinara meminta maaf dan ia pergi meninggalkan Dirga seorang diri. Sementara keluarga Dirga yang menyaksikan Dirga dan Kinara dari kejauhan, mereka turut merasa sedih dengan penolakan Kinara. Sesampainya di rumah Bu Anin, Kinara menatap rencana balas dendamnya yang tertempel di dinding kamarnya. Kemudian datang Bu Anin yang meminta maaf ke Kinara karena ia tidak tahu perihal rencana lamaran yang sudah keluarga Dirga persiapkan. Kinara juga meminta maaf atas tindakannya yang bisa membuat Bu Anin canggung dengan keluarga Dirga. Bu Anin mengatakan bahwa Kinara berhak menolak jika memang belum siap. Non berhak untuk menolak kalau memang belum siap. Kinara kembali berkecil hati dan ragu apakah dirinya bisa mencintai orang lain lagi. Mungkin emang Ra udah gak bisa lagi jatuh cinta. Gak boleh ngomong gitu. Bu Anin percaya jika suatu saat Kinara bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Tiba-tiba HP Kinara berbunyi karena ada panggilan masuk dari Melly. Namun saat diangkat, tak ada jawaban dan sambungan teleponnya tiba-tiba terputus. Ternyata Melly tengah disidang oleh Sandra. Sandra mengancam akan melaporkan Melly ke polisi jika tidak memberitahunya soal rencana Kinara. Namun Melly memilih bungkam. Saya bisa telepon polisi. Ayo jawab. Kinara suruh kamu apa? Jawab! Karena kehilangan kesabaran, Sandra menelpon Tio, suami Melly yang temperamen, untuk menjemput Melly di kantornya. Sepertinya kamu nggak takut ya.
Tio, Bu, jangan, Bu. iya. Bu, jangan. Meli tampak begitu ketakutan karena suaminya yang kerap memukulinya. Namun ia tetap memilih bungkam di depan Sandra. Kemudian scene beralih di kamar Andreas dan Aluna. Aluna mencoba meminta maaf kepada Andreas karena sebelumnya ia lepas kendali. Aku minta maaf. Aku kayak gini kan karena hormon. Namun Andreas justru memancing emosi Aluna dengan membanding-bandingkannya dengan Kinara. Dia mau nerima aku loh apa adanya. Bahkan dia masih mau bantu aku dalam apapun. Andreas mengatakan bahwa Kinara selalu mensupportnya terlepas dari apa yang sudah Andreas lakukan kepada Kinara di masa lalu. Aluna yang merasa tak terima, ia pun menyuruh Andreas untuk sadar bahwa tujuan Kinara untuk membuat mereka berdua bertengkar sehingga Kinara bisa merebut Andreas darinya. Dia mau ngerebut kamu dari aku. Dia mau ngancurin rumah tangga kita. Namun Andreas seolah tak peduli dengan perkataan Aluna dan menganggap pemikiran Aluna begitu aneh. Aluna tampak begitu kesal dengan sikap acuh Andreas padanya. Lalu scene beralih ke Meli yang diam-diam hendak kabur dari rumahnya. Wajahnya tampak babak belur setelah dipukuli oleh Tio. Tio yang awalnya sedang fokus bermain dengan temannya, ia menyadari kepergian Meli. Ia pun murka dan menyeret Meli untuk kembali masuk ke dalam rumah. Sementara itu di tempat lain, Miranda bersama timnya sedang berdiskusi tentang terobosan baru untuk bisnis kosmetik perusahaannya. Jenny mengatakan bahwa peluncuran produk baru yang diusulkan oleh Kinara terlalu beresiko karena jika tidak laku di pasaran, maka perusahaan akan menanggung kerugian yang sangat besar. Kalau kita gagal, anggaran kita bisa habis sia-sia. Resikonya terlalu besar. Namun Kinara menegaskan tidak ada cara lain selain menjual produk baru mereka. Karena jika Arunika hanya diam di tempat, hanya akan membuat Arunika kolaps secara perlahan. Ini satu-satunya cara supaya Arunika tetap ada di market, Bu. Miranda pun setuju dengan usul Kinara dan ia melimpahkan tanggung jawab tersebut pada Kinara. Jika produk ini gagal, maka Kinara juga harus menanggung resikonya. Saya serahin semua tanggung jawab ke kamu, Kinara. Sepulang kerja, Kinara pergi ke rumah Meli karena dia khawatir dengan keadaan Meli. Berkali-kali Kinara memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Rumah Meli kosong, bahkan tetangga Meli pun tidak tahu keberadaan si pemilik rumah. Saat di perjalanan pulang, Kinara berhenti sesaat di depan sekolah Ica. Kinara memperhatikan Ica dan Dirga dari dalam mobilnya. Kemudian, Kinara bertemu dengan Tommy, investor Andreas yang tak jadi menjalin bisnis dengan Andreas. Ternyata mereka berdua cukup dekat hingga Tommy mau melakukan permintaan Kinara. Tommy bertanya apa yang harus ia lakukan selanjutnya kepada Andreas. Kinara menjawab ia ingin Andreas terus bergantung padanya tanpa memberikannya pegangan. Semakin dia cari aku, semakin dia kehilangan dirinya sendiri. Tommy pun menunggu perintah selanjutnya dari Kinara. Saya akan tunggu info selanjutnya. Keesokan harinya di tempat kerja Kinara, ia mengumpulkan semua anggota timnya dan bertanya siapa yang mengubah strategi promosi tanpa persetujuannya. Salah satu tim mengatakan mereka melakukan itu atas perintah Jenny. Tiba-tiba Jenny masuk dan menyela pembicaraan Kinara. Jenny yang merasa bahwa mereka adalah timnya, ia pun memiliki andil untuk memberikan instruksi kepada mereka. Kinara menegaskan bahwa strategi promosi kembali sesuai pada rencana awal dan ia mempersilahkan Jenny untuk keluar dari tim tersebut jika Jenny tak mau mendengarkan instruksi darinya. Jenny pun keluar dari ruangan dan mengajak semua mantan anggota timnya untuk ikut keluar bersamanya. Kinara hanya terdiam sembari mencoba untuk bersabar. Tak lama kemudian, ada sebuah pesan masuk yang mengirimkan beberapa foto Dirga dan Ica. Lalu ada panggilan masuk dari Aluna.
Kinara mengingatkan Aluna untuk tidak melibatkan Dirga dan Ica ke dalam urusan mereka. Ingetin sama lo, ini gak ada urusannya sama mereka. Aluna bertanya, apakah Kinara merasa takut jika kebusukannya terbongkar? Tawan semua kelakuan busuk lo selama ini. Ternyata selama ini diam-diam Aluna memata-matai Kinara. Ia tahu bahwa Kinara bersekongkol dengan Tommy dan sengaja mengenalkan Tommy pada Andreas. Aluna juga tahu bahwa Kinara sedang dekat dengan Dokter Dirga. Bahkan Aluna pergi ke tempat praktek Dokter Dirga untuk memeriksanya secara langsung. Kinara tampak begitu terkejut mengetahui Aluna yang ternyata menyelidikinya. Lalu scene beralih di acara peluncuran produk terbaru Arunika. Jenny datang menghampiri Kinara. Ia mengingatkan Kinara apa jadinya jika produk ini gagal di pasaran. Jenny penasaran siapakah yang akan hancur terlebih dahulu, Jenny ataukah Kinara? Saya yang akan hancur. Atau kamu? Udah siap, Bu Kinara? Kinara tak menanggapi serius perkataan Jenny karena saat ini ia hanya akan fokus dengan peluncuran produk terbarunya. Bentar lagi acaranya mulai. Kinara dan Bu Miranda lalu dipanggil untuk memperkenalkan produk mereka. Ketika Kinara menjelaskan produknya di hadapan banyak orang, tiba-tiba datang Aluna untuk mengacaukannya. Di tengah kerumunan banyak orang, Aluna membeberkan soal perselingkuhan Kinara dengan suaminya. Bahkan, Aluna tak segan menunjukkan bukti perselingkuhan mereka. Aluna menyebut Kinara sebagai pelakor yang sudah menggoda suaminya. Kinara tampak begitu terkejut mendengarnya. Ia tak menyangka di saat yang paling penting seperti ini justru dirusak oleh kehadiran Aluna. Ternyata adalah seorang pelakor. Lihat.